Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Kiranya saudara semua tetap selalu dalam keadaan sukacita, penuh semangat, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang setia, yang penuh kasih, dan penuh dengan kebaikan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, perkenanan-Mu yang terus melayakkan kami. Kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 5-6. Tertulis demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang ibu yang membesarkan seorang anak angkat dengan penuh kasih sayang dan susah payah, di hari tuanya mendapati kenyataan bahwa anak angkatnya menjadi orang yang menghabiskan seluruh hartanya, menjual rumahnya tanpa sepengetahuannya, dan membiarkan dirinya terlantar. Dalam situasi itu sang ibu mengatakan penyesalannya, mengapa dia mengangkat anak itu sebagai anaknya. Kalau kita adalah anak kandung ataupun anak angkat, hal yang sepatutnya kita lakukan adalah mengasihi orang tua dan membalaskan dengan kebaikan apa yang mereka telah perbuat bagi kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pun perlu dan patut, sudah seharusnya tidak membuat hati Tuhan pilu dan berduka. Jangan mendukakan hati pencipta kita. Kita perhatikan Kejadian 6 ayat 5-6 ini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kata menyesal di sini bukan menunjukkan tentang kelemahan Tuhan. Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan Maha Kuasa dan tidak berubah. Kata penyesalan di sini tidak menunjukkan kelemahan Tuhan dalam kemahatauan dan kemahakuasaannya. Tapi kata menyesal di sini ada konteksnya, saudara, yaitu gaya bahasa manusia untuk menggambarkan perasaan dari Allah Pencipta dengan menggunakan konsep emosi kita manusia supaya gampang untuk dimengerti dan dipahami oleh pikiran kita manusia yang terbatas. Penyesalan Tuhan bukan berarti Tuhan kaget atau salah memperhitungkan tentang ciptaannya, seolah-olah Tuhan tidak tahu bahwa hal itu akan terjadi. Tidak. Kata menyesal di sini dalam bahasa aslinya sebenarnya berbicara tentang duka cita, rasa pilu, kepedihan yang mendalam. Jadi penyesalan di sini bukan penyesalan atas keputusan yang salah, seperti kita yang menyesal karena salah mengambil keputusan dan tindakan, tapi menunjukkan rasa duka cita, rasa pilu hati Tuhan karena ciptaannya memberontak terhadap dirinya sebagai pencipta. Kita perhatikan di dalam ayat ini, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, ini menunjukkan saudara bahwa Tuhan melihat setiap perbuatan kita. Dan dilanjutkan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Berarti Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan di tempat gelap kelihatan dengan begitu jelas dan terang di hadapan mata Tuhan. Dan apa yang tersembunyi di tempat paling dalam di hati kita, itu diketahui oleh Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu tindakan-tindakan kita. Dan karena Tuhan tahu, saudara,
biarlah isi hati kita dan tindakan serta perbuatan kita senantiasa menyenangkan hatinya. Jangan membuat Tuhan pilu hati. Jangan mendukakan hati Tuhan. Jangan membuat Tuhan menyesali keberadaan kita. Selama kita ada di dunia ini, selama kita diberikan kesempatan untuk hidup, muliakanlah Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan. Lakukanlah yang baik, hiduplah dalam kebenaran, layanilah Tuhan selama ada kesempatan, dan setialah selalu kepada Tuhan sampai akhir hidup kita di bumi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat melalui firman-Mu yang kami dengar, yang mengingatkan, menegur, mengoreksi kami, agar kami tidak mendukakan hati-Mu. Ampuni kami kalau kami telah membuat hati-Mu pilu ya Tuhan. Ampuni kami dan kuduskan kami. Ubahkan kami menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Tuntun langkah-langkah kami ya Roh Kudus, sehingga kami selalu ada di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Kembali malam hari ini kami akan beristirahat. Kami mohon perlindungan-Mu ya Bapa. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Bagi yang susah tidur, lawatlah ya Tuhan, sehingga dapat tidur dengan nyenyak tanpa obat oleh kuasa Tuhan. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang lemah, yang tidak berdaya secara fisik, yang sedang dalam pergumulan dan persoalan masalah. Kuasa-Mu bekerja di dalam setiap kami. Ada kesembuhan, kesehatan yang sempurna Tuhan berikan. Pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan. Ada kelepasan dari segala ikatan kuasa kegelapan. Ada mujizat yang terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah bangsa kami agar setiap orang percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.